Kiu 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 kiu. Hai guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fighter and the Wind dengan tingkatan yang beradrenalin dan sungguh ending yang bakalan membuat sempak kalian sobek. Sebelum ke alur ceritanya, akan saya ingatkan pada kaum penasaran yang sudah berkumpul, mari kencangkan sabuknya, katakan dengan lantang dan penuh emosi. 1, 2, 3, lanjut. Cerot. Berlatar belakang pada tahun 1939 di Seoul, Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang pemuda yang merupakan petarung yang cukup terkenal di desanya bernama Tibul Bandel. Singkat cerita, terlihat ada pesawat lewat di atas yang mana pesawat tersebut menjatuhkan selebaran kertas yang isinya terdapat pesan bahwa Jepang sedang mencari seorang sukarelawan untuk menjadi pilot pesawat tempur mereka. Singkat cerita, Tibul pun berangkat ke Jepang dan menjadi sukarelawan selama bertahun-tahun, dan seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua, Tibul ternyata tidak pernah sekalipun menyentuh pesawat sama sekali, sehingga impiannya untuk menjadi pilot kandas begitu saja. Hingga ketika waktu subuh saat dirinya berniat melarikan diri dari kesatuan, Tibul pun tertangkap bersama beberapa tawanan lain dan diikat pada sebuah tiang sebagai hukuman karena telah menolak perintah atasannya. Di tengah serangan yang membombardir markas mereka, muncullah seorang jenderal yang sangat disegani bernama Jenderal Kato. Sebenarnya jenderal ini adalah orang yang masih mempunyai hati nurani, dan itu dibuktikan saat beliau menyuruh anak buahnya untuk melepaskan para tawanan tersebut. Namun dengan bodohnya salah satu tawanan yang bernama John Bate malah memaki Jenderal Kato karena merasa telah ditipu dan dimanfaatkan sebagai pasukan bunuh diri oleh kesatuan yang dipimpin olehnya. Akibat dari itu terjadilah sebuah ketegangan di mana Tibul terlibat baku hantam dengan anak buahnya jenderal. Untuk kemudian sang jenderal menantang duel 1 lawan 1 dengan Tibul untuk melihat seberapa tangguh kemampuan bela diri yang dimilikinya. Namun dengan prestasi sebagai tukang duel pentol dulu paling jago di kampungnya, Tibul pun harus menerima kekalahan, tak kalah sang jenderal menghajar ia habis-habisan. Singkat cerita, setelah perang berakhir, Tibul pun tidak kembali ke Korea melainkan tetap berada di Jepang dengan membantu Jun Baek dalam bisnis kecil-kecilannya, yaitu sebuah bisnis alat judi yang bernama pachinko. Dengan pendapatan yang tidak terlalu besar dan keberkahan yang tidak terlalu meyakinkan, bisnis Jun Baek ini pun ternyata tidak berjalan mulus, tak kala ada sekelompok yakuza yang mengeroyoknya dan menghancurkan alat judi pachinko-nya tersebut. Melihat kawannya diganggu oleh yakuza, Tibul pun muncul dengan kemampuan bela diri yang pas-pasan, di mana dia sempat mengajar beberapa anak buah dari ketua yakuza. Namun harus berakhir dengan momen yang sangat-sangat memalukan, yang mana ketika Tibul hampir mati oleh sebatang pedang si ketua yakuza, Tibul pun mengompol di celananya sampai air kencingnya mengenang di atas tanah dan mengotori sepatu dari si ketua yakuza tersebut. Alhasil Tibul pun ditertawakan oleh semua orang yang ada di sana dan mendapat julukan sebagai si tukang ngompol. Saat Tibul lari, muncullah seorang pria dengan tangan kiri yang buntung namanya Binsu. Selain orang Korea sama seperti Tibul, Binsu ternyata adalah salah satu ahli bela diri yang cukup kuat karena Al-Mukarram mampu mengalahkan semua anak buah si ketua yakuza, sampai terlibat adu pedang dengan si ketua yakuza itu sendiri. Melihat kemampuan bela diri Master Binsu, Tibul pun meminta beliau untuk menjadikan murid, dan meski tidak digubris, Tibul pun tetap guling-guling siang dan malam sampai beliau menerimanya sebagai murid. Melihat kegigihan Tibul, Master Binsu memberikan sebuah buku bela diri yang ditulis oleh seorang samurai terkenal yang bernama Miyamoto Masashi, di mana master tersebut mengatakan sebuah quote yang terinspirasi dari seorang ninja terkuat, yakni Naruto Nagasaki, di mana quote itu berisi, "Wanita indah sebagai fiksi, tapi berbahaya sebagai fakta.
tidak pakai cerot. 일본 제1의 검객 미야모토 무사시는 Singkat cerita, suatu hari ketika Tibul dan Beck sedang promosi usaha jurinya, Tibul dikejutkan dengan kemunculan Jenderal Kato yang sekarang sudah tidak jadi jenderal lagi, melainkan sudah menjadi ketua dari persatuan karate yang ada di seluruh penjuru Jepang. Dan tentu saja Tibul masih dihantui arwah-arwah dari beliau karena dikalahkan pada waktu itu. 池袋の小便漏らし恥知らずのやつ。 Singkat cerita, malam pun tiba ketika Tibul dan John Beck sedang mengatur usahanya. Mereka pun melihat seorang tentara barat yang akan melakukan pengencrotan paksa kepada wanita Jepang, di mana dengan kemampuan bela dirinya yang sekarang, Tibul pun merasa lebih sedikit percaya diri dan mengajar si tentara yang sedang mabuk berat tersebut. Holy fuck, James, you okay? You're fucking lucky. Setelah kejadian itu selesai, Tibul pun merasa jumawa dan menganggap dirinya sudah kuat sekarang untuk kemudian dia lebih sering menghajar tentara barat yang kebetulan sedang mabuk, di mana hal itu membuatnya menjadi pahlawan sekaligus buronan bagi orang yang tidak suka dengannya. Hingga suatu hari ketika Tibul sedang berada di luar, para Yakuza pun datang ke tempat Master Su. Kebetulan ia sedang sendirian di tempat sirkusnya atau bisnis kecil-kecilannya, di mana para Yakuza tersebut mengajarnya beramai-ramai hingga beliau tewas dengan kondisi yang cukup mengesankan. Hingga setelah kejadian tersebut, Tibul pun merekrut warga Korea lain untuk menyerang pasukan si ketua Yakuza, di mana mereka terlibat tawuran anak STM Bijer yang justru harus berakhir dengan kekalahan yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Setelah kejadian buruk yang dialaminya itu, Tibul pun merasa bahwa dirinya sudah tidak cukup kuat melindungi orang-orang terdekatnya, untuk kemudian memutuskan naik gunung dalam rangka memperdalam ilmu bela diri karate aliran Kyokushin. Kemudian ia berlatih di tengah cuaca yang sangat ekstrim, dimulai dengan percobaan memecahkan sebuah batu yang tentu saja itu nampak mustahil. Kemudian mencoba memukul kayu dengan tangan yang diikat karet, lalu dilanjutkan dengan serangkaian latihan ekstrim untuk menembus batas kemampuan manusia normal pada umumnya. Setelah berlatih selama 3 abad dengan 100 kali push up, 100 kali kitab, 100 kali squat, dan lari sejauh 100 km setiap hari, kini saatnya Tibul turun gunung untuk menguji seberapa mematikan pukulan yang bisa dilayangkan oleh tangannya tersebut. Singkat cerita, Tibul pun mempunyai popularitas yang tinggi karena telah mengalahkan dan menutup semua dojo bela diri di Jepang, membuat salah satu anak buah Jenderal Kato muak dan memutuskan mengambil tindakan sendiri tanpa perintah dari si Kato, di mana dia mendatangi Tibul dan berniat untuk membunuhnya. Dan pada saat itu terjadi pertarungan tak seimbang ketika Tibul harus melawan sebuah pedang dengan tangan kosong, di mana saat tangannya terluka dan baunya ditusuk, Tibul pun melayangkan sebuah pukulan biasa yang membuat si anak buah Jenderal Kato langsung meninggoy dengan posisi berlutut. Entah pukulan apa yang dilayangkan oleh Tibul sehingga mengakibatkan anak buah si Jenderal Kato ini langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saat dirinya di penjara akibat kejadian itu, Kato pun mendatangi Tibul dan menantangnya bertarung secara resmi untuk menentukan siapakah petarung yang layak mendapatkan predikat petarung paling kuat di seluruh penjuru Jepang. Merasa bersalah karena telah membunuh seseorang, Tibul pun mendatangi keluarga si almarhum, yang mana akibat perbuatannya kini istri almarhum menjadi seorang janda beranak 1. Sesampainya di depan rumah almarhum, Tibul pun berlutut dan meminta maaf, namun ia pun mendapatkan penolakan keras dari sang istri almarhum. Namun dengan tekad yang kuat untuk mengayomi para janda, istri almarhum pun luluh hatinya ketika melihat sikap tulus yang diberikan Tibul kepada anaknya. Tadi sangka John Beck bermaksud untuk menjemput Tibul perihal dirinya yang kabur dan menolak tantangan dari si jenderal, di mana Tibul pun tetap menolak bertarung karena tak ingin menyakiti orang lagi.
Tapi semua itu berubah ketika Tibul mendapatkan semangat dari si janda anak satu yang mengatakan bahwa Tibul harus kembali bertarung dan menjadi inspirasi bagi semua orang termasuk anaknya si janda tersebut yang ternyata diam-diam mengagumi sosok Tibul selama ini. Dengan semangat yang diberikan si janda, Tibul pun berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan di mana di situ sudah ada si Kato bersama puluhan murid-murid bela dirinya. Satu persatu anak buah Kato pun dikalahkan dengan rentetan pukulan biasa yang dilayangkan oleh Tibul hingga Kato pun cukup senang dibuatnya. Dan kini tibalah pertarungan akbar yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tibul berhadapan dengan Jenderal Kato. Awalnya mereka bertarung dengan gerakan lambat di mana keduanya nampak seimbang dengan saling terkena pukulan satu sama lain. Hingga saat Tibul terkena tendangan keras dari si Kato, Tibul pun mulai serius dengan serangannya yang membuat si Kato tersungkur, dan ketika saat ia bangun, Tibul pun melayangkan bogeman yang serius tepat di wajah si Kato yang membuat wajahnya mengeluarkan keringat dingin. Pada momen ini Tibul dengan sengaja membatalkan pukulannya karena sudah tahu bahwa si Kato sudah pasti mati kalau dikenai. Namun tetap saja hal ini membuat Kato terlihat sangat ketakutan setengah mati, dan itu terlihat dari tubuhnya yang cukup gemetaran. Hingga setelah pertarungan selesai, Kato pun mengakui kekalahannya dari Tibul, di mana sikap sportif yang dimilikinya patut kita contoh sebagai suatu sikap terhormat bagi seorang pria sejati seperti saya ini. Telah menjadi orang paling kuat di Jepang, dan karena tak ada lagi orang yang sanggup bertarung dengannya, Tibul pun mencoba tantangan baru dengan bertarung melawan seekor banteng dan berhasil mematahkan salah satu tanduknya. Sehingga momen itu menjadi sangat-sangat viral di seluruh dunia dan film pun selesai. Sungguh ending yang membuat sempak kalian sobek. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu mengayomi para janda terlebih yang gak punya anak. Aduh, capek aing euy.